بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سيدنا الإمام الأسقلاني رحمه الله تعالى وأدام نفع بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال عن جابر بن سمرة dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau, apakah aku berwudu, min luhumil ghanami, dari daging kambing. Qala, Nabi menjawab, in syi'ta, jika kamu ingin. Qala, bertanya seorang laki-laki, atawaddau, apakah aku berwudu, min luhumil ibili, dari daging onta. Qala, Nabi menjawab, na'am ya, akhrajahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Hadis yang diambil dalil bukan mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i makan sesuatu enggak batal wudu. Makan sesuatu enggak batal wudu. Pokoknya yang udah garis besarnya, yang kalau membatalkan wudu makharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kemudian dari dua jalan, baik berupa benda cair maupun benda padat maupun angin, ya. Kemudian yang kedua, zawalul akli, hilang akal, ya, dengan sebab gila atau dengan sebab tidur. Kemudian yang ketiga, masul farjil adami, menyentuh kemaluan manusia, baik depan maupun belakang. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah lamsur rajuli al-mar'atal ajnabiyah, bersentuhan kulit sama kulit, ya, tanpa ada penghalang, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Itu yang jadi landasan kita. Jadi makan sesuatu apapun gak batal wudu. Berbeda dengan mazhab imam yang lain, yang di sini adalah pemahamannya yanqudul wudu akla luhumil ibil, dapat batal wudu dengan sebab makan daging onta. Ini mazhab Imam Ahmad. Waqala al-jumhur, berkata jumhur ulama dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, bi adamin naqdi, dengan tidak membatalkan wudu seseorang. Itu landasan mazhab Imam Syafi'i, kita sudah jelas. Akan tetapi bagi seseorang yang sudah dalam mazhab Imam Syafi'i ini, kita baca penjelasannya dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau seseorang
yang sehabis makan yang makanannya itu baru, pokoknya masih panas dah, itu dianjurkan dia ngambil wudhu. Anjuran, bukan wajib ya, dianjurkan untuk ngambil wudhu kembali kalau makanannya masih panas. Ya, masih panas, tapi ini anjuran. Ya, termasuk juga daging-daging seperti daging kambing, daging unta, kan itu yang panas-panas. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasala mayyitan, barang siapa memandikan orang mati, fal yaktasil, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu fal yatawadda, dan barang siapa yang membawa orang mati atau mengiringi orang mati, fal yatawadda, maka hendaknya mengambil wudu. Akhrajahu Ahmad, meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad, wa Nasa'i, Imam Nasa'i, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan mentahsinkannya, membaikkannya. Wa qala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, la yasihu fil babi syai'un, tidak sah di dalam bab ini sesuatu apapun. Nah, ini hadis yang menerangkan bahwa dianjurkan bagi orang, dianjurkan dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Jadi kalau ingin mandiin orang yang mati, maka dianjurkan sebelumnya yang mandiin itu mandi terlebih dahulu, namanya mandi sunnah. Seperti mandi hari raya Idul Fitri sama hari Jumat, itu hukumnya sunnah. Gitu juga yang lebih baik kalau ngiringin orang yang meninggal dunia, maka hendaknya dalam keadaan berwudu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Syekh Salim Sabir al-Hadrami rahimahullah ta'ala, wa adama naf'a bi'ulumihi bid-daraini amin. Ila anqal, halaman 6 ya, baris 9 dari Faslun aqallul haidi. Ya. Faslun, ini sebuah pasal. Aqallul haidi, paling sedikit darah haid, waktu haid, yaumun wa lailatun, satu hari satu malam. Wa ghalibuhu, dan umumnya sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu, dan paling banyak waktu haid, 15 yauman bilayaliha, 15 hari dengan malamnya. Aqallu tuhri bainal hadaitani, paling sedikit waktu atau masa suci di antara dua haid, 15 yauman, 15 hari. Jadi setiap bulannya pasti, ya ibaratnya kalau dia haid, berarti kalau dia paling banyak 15 hari, berarti satu bulannya dia suci 15 hari. Wa ghalibuhu 24 yauman, dan umumnya masa suci 24 yauman, 24 hari. Kalau haidnya itu 6 hari. Au 23 yauman, atau 23 hari bagi yang haidnya itu 7 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan bagi paling banyaknya masa suci.
Karena ada perempuan seumur hidup nggak keluar haid. Ada perempuan seumur hidup nggak keluar haid, seperti Sayyidatuna Fatimah. Jadi jangan dikata bahwa kalau ada perempuan yang nggak haid, wah ada penyakitnya. Emang kebiasaan perempuan adalah haid. Jadi kalau nggak haid otomatis waktunya lebih banyak dalam beribadah. Otomatis kalau dia haid kan dia berhenti ibadah. Sholat berhenti, puasa juga berhenti. Nah kalau nggak haid berarti ibadahnya lebih banyak. Itu maksudnya. Faslun, ini sebuah fasal. A'dzarus sholati itnani, uzur-uzur sholat di dalam sholat itu ada dua. An-naumu wan nisyanu, tidur dan lupa. Itu uzur di dalam sholat. Faslun, ini sebuah fasal. Syurutus sholati tsamaniyatun, syarat-syarat sah sholat itu 8. Kalau pengen sholat kita sah, maka syarat-syaratnya harus terpenuhi. Taharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan wudu, hadas besar diangkat dengan mandi. Wa taharatu 'anil najasati, dan suci dari najis, fit thawbi wal badani wal makani, pada pakaian, badan dan tempat. Kalau sholat kita pengen sah, maka badan kita harus suci, pakaian kita juga harus suci, kemudian tempat kita yang kita sholat itu harus suci dari najis. Najis sudah kita pahami, itu najis. Ada najis mu'adas, najis ringan, ada najis pertengahan, ada najis berat. Wasatrul aurati, dan menutupi aurat. Jadi kalau pengen sah sholat kita, maka harus tutup aurat. Harus dipahami tentang nutup aurat. Kadang-kadang banyak yang nyepelein masalah nutup aurat. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Sholat apapun harus menghadap kiblat. Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu. Jadi kalau pengen sah sholat kita harus sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu berarti sholat kita itu belum terhitung. Harus diulang kembali sholat kita yang sudah kita laksanakan, yang sebelumnya tidak sah. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui dengan kefarduan sholat. Jadi sholat yang kita laksanakan sholat apa? Kalau sholat wajib, sholat wajib. Sholat 5 waktu hukumnya fardu. Dia hukumnya fardu, hukumnya wajib. Wa alla ya'taqida, dan hendaklah dia tidak meyakini fardhan min furudiha, satu fardu dari fardu-fardunya, sunnatan dengan sunnah. Nah ini sekarang manfaat kita ngaji, biar kita paham sholat kita itu. Di dalam sholat ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Bagi orang awam, anggap aja, kalau belum tahu nih, anggap aja semua perkataan, gerakan, ya,
di dalam sholat itu hukumnya wajib. Bagi orang awam yang belum tahu taraf ngambil ilmunya, anggap aja semua dari perkataan maupun perbuatan di dalam sholat hukumnya wajib. Atau dia meyakini di dalam sholat itu ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, tapi tidak membedakan. Nggak tahu dah. Pokoknya dia tahu aja. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan sampai yang ketiga. Jangan sampai yang wajib itu dia yakini, dia anggap sunnah. Kalau dia tidak, makanya sholat itu harus pakai tata cara yang baik dan benar, harus yang bagus. Jangan cuma ngikut-ngikut orang. Makanya manfaat ngaji supaya kita paham bagaimana gerakan di dalam ibadah kita, supaya gerakan kita, ibadah kita itu diterima, tidak ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amalan, setiap perbuatan tanpa ilmu dilaksanakan, maka perbuatan itu tidak diterima dan tertolak. Kalau sholatnya tidak sah, maka sudah pasti nggak diterima. Wajtinabul mubtilati, dan yang terakhir adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nanti akan diterangkan hal-hal yang membatalkan sholat itu apa saja. Wallahu ta'ala alam. Ya Rabbana tarafna bi annana asrafna wa annana asrafna ala lagha asrafna wa qul alayna tawba tanzil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin al-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصر الصحب والحمد للإله